بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. سنن الوضوء كثيرة منها السواك والتسمية وغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق والتثليث ومسح جميع الرأس ومسح الأذنين وتخليل أصابع اليدين والرجلين والموالاة والتيامن وإطالة الغرة والتحجيل والذكر بعده. مكروهات الوضوء كثيرة منها ترك التيامن وترك المضمضة والاستنشاق والزيادة على الثلاث والنقص عنها والوضوء من الماء الراكد والوضوء من فضل المرأة والإسراف فيه بالصب. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan masih seputar bentuk taharah yang pertama yaitu wudu, yang mana pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas mengenai rukun-rukun wudu, lalu kita juga sudah membahas mengenai syarat-syarat wudu, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sunnah-sunnah wudu dan makruh-makruh wudu. Artinya kita akan membahas mengenai apa saja atau hal-hal apa saja yang disunahkan dilakukan ketika berwudu, ataupun nanti kita akan membahas mengenai apa saja yang dimakruhkan atau makruh dilakukan ketika berwudu, seperti itu. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan mengenai sunnah wudu terlebih dahulu. Ya, disampaikan oleh Habib Asy-Syatili dalam kitab Al-Yaqutun Nafis mengatakan bahwasanya beliau sunanul wudu katsiratun, ya. Sunnah wudu itu sebenarnya banyak sekali. Jadi kalau kita bahas mengenai sunnah wudu ini sebenarnya kita membahas sesuatu yang sangat banyak, ya. Bahkan mungkin sangat sulit untuk menghimpun semuanya dalam satu tempat, ya. Jadi kita tidak akan mungkin bahas semuanya saat ini, ya. Kita cuma bahas apa yang disampaikan oleh beliau saja di kitab ini. Artinya di luar ini masih ada sunnah-sunnah yang lain seperti itu. Nah, berbeda mungkin dengan syarat-syarat ataupun rukun-rukun wudu yang memang sudah sedemikian rupa, memang hanya sebatas itu. Berbeda dengan sunnah yang mungkin masih ada di luar sini, ya, di luar kitab ini, yang mungkin tidak dimasukkan oleh beliau ke dalam pembahasan ini, ya, seperti itu, ya. Kalau kita membahas mengenai sunnah wudu ini, kita nanti bisa bagi, ya. Sunnah wudu itu ada yang dilakukan sebelum wudu, ya. Ada yang ketika wudu, dan ada yang dilakukan setelah wudu, seperti itu. Tapi kalau di sini beliau menggabungkan semuanya menjadi satu, ya, tanpa memisahkan antara mana yang sunnah sebelum wudu, sunnah ketika wudu, ataupun sunnah setelah wudu, seperti itu. Oke, kita masuk kepada sunnah wudu pertama yang ditulis oleh beliau, yaitu as-siwak, ya. Di antara sunnah-sunnah wudu itu yang pertama adalah siwak, ya, melakukan siwak, ya. Siwak ini mungkin sudah sangat masyhur sekali, sudah sangat sering sekali kita dengar, ya. Di antara tempat-tempat yang disunahkan untuk melaksanakan siwak terlebih dahulu itu adalah ketika dia berwudu. Laula ana syuqa ala ummati lamartum bisiwaki, ya, inda kulli wudu, ya. Dalam riwayat yang lain inda kulli shalah, seperti itu, ya. Ketika akan melaksanakan wudu, dianjurkan untuk siwak terlebih dahulu. Nanti ketika dia ingin melaksanakan sholat, maka dianjurkan untuk bersiwak kembali, seperti itu, ya. Yang kedua adalah at-tasmiyatu, ya, membaca basmalah. Jadi memulai wudunya dengan basmalah terlebih dahulu, seperti itu. Berikutnya ghuslul kaffaini, ya, ghuslu al-kaffaini, membasuh kedua tangan, ya. Terutama ketika kita menggunakan wadah untuk berwudu, ya, seperti itu. Nah, kan kita tidak tahu tangan kita ini dalam keadaan suci kah, atau mungkin terkena najis kah, atau bagaimanakah tangan kita ini, ya. Sehingga kalau seandainya kita masukkan tangan kita ke dalam wadah sementara kita tidak tahu kondisi tangan, dan barangkali nanti
tangan kita itu bernajis, nah, itu akan menyebabkan wadah kita menjadi najis kan seperti itu kalau misalnya tidak terpenuhi syarat. Nah, makanya disunahkan untuk membasuh terlebih dahulu, ya terutama sebelum memasukkan ke dalam wadah seperti itu. Ya, begitupun ketika kita menggunakan air keran pun, ya kita akan dianjurkan atau disunahkan untuk membasuh tangan terlebih dahulu, kan mencuci tangan terlebih dahulu, baru kita memulai untuk membasuh rukun wudhu, yaitu muka seperti itu kan. Selanjutnya yang menjadi sunnah wudhu adalah al-madmadah. Ya, apa itu al-madmadah? Al-madmadah artinya berkumur-kumur. Ya, jadi dianjurkan berkumur-kumur ya sebanyak 3 kali. Ya, 3 kali. Nanti kita akan bahas, ada taslis nanti di pembahasan setelah ini, ada sunnah yang berikutnya. Ya, berkumur-kumur itu dianjurkan sebelum melaksanakan wudhu seperti itu. Di kumur-kumur ini bukan merupakan fardu atau merupakan rukun wudhu. Ya, jadi nanti jangan sampai tertukar, dianggap karena sering melaksanakan kumur-kumur sebelum berwudhu kita anggap sebagai ini yang fardu, itu nanti kan sangat berbahaya ya. Sebagaimana pembahasan kita di sebelumnya, di syarat-syarat wudhu kita harus memisahkan mana yang wajib, mana yang sunnah ya. Kita harus katakan ini wajib ya wajib, yang sunnah ya sunnah, seperti jangan sampai tercampur aduk atau tidak tahu mana yang wajib mana yang sunnah, itu lebih berbahaya seperti itu ya. Makanya di sini kita tekankan bahwasanya berkumur itu merupakan sunnah wudhu, bukan merupakan rukun wudhu seperti itu ya. Begitupun yang setelahnya, sunnahnya apa itu? Al-istinsyak. Al-istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung. Nah, yang sunnah itu memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya juga ya, istinsyar namanya seperti itu ya. Jadi selain dimasukkan, dikeluarkan itu juga merupakan sunnah. Jadi juga disunahkan 3 kali seperti itu, sebagaimana dengan anggota-anggota yang lain. Itu sunnah wudhu yang kelima. Selanjutnya at-taslisu. Nah, ini tadi kita sempat bahas ya. Jadi disunahkan ya untuk membasuh baik itu anggota wudhu yang merupakan rukun atau fardu maupun anggota wudhu yang merupakan sunnah ya. Jadi ketika kita membasuh muka dianjurkan atau disunahkan 3 kali ya. Hitungan yang kedua adalah ketika telah sempurna bagian yang pertama, artinya ketika sudah sempurna seluruh bagian yang pertama itu baru dianggap sebagai basuhan kedua ya. Jadi kalau misalnya baru membasuh sebagian tangan saja belum sampai ke siku, berarti itu belum sempurna yang pertama, berarti dia belum 3 kali namanya seperti itu. Nah, 3 kali ini adalah hitungannya 3 kali yang sempurna seperti itu. Ya, begitupun dengan anggota-anggota yang sunnah, berkumur-kumur juga dianjurkan 3 kali, yang memasukkan air ke dalam hidung juga dianjurkan 3 kali, yang membasuh tangan sebelum memulai wudhu juga dianjurkan 3 kali. Intinya bagian-bagian anggota tubuh manapun, baik dalam keadaan fardu maupun dalam keadaan sunnah, dia tetap dianjurkan untuk 3 kali basuhannya seperti itu. Selanjutnya mashu jami'i ra'si ya, mengusap seluruh bagian kepala. Nah, kita sempat singgung di fardu atau rukun wudhu pada pembahasan sebelumnya, bahwasanya yang diwajibkan untuk membasuh kepala itu adalah hanya mengusap atau bahkan hanya dengan menempelkan tangan yang basah ke kepala atau rambut ya, terserah dia mau kena kepala atau rambut, itu sama saja, itu sudah cukup ya sebagai fardu ya. Tapi kalau ingin meraih kesempurnaan, mendapat sunnah yang sempurna, mendapat fadilah yang lebih lagi, maka dianjurkan untuk membasuh seluruh bagian kepalanya seperti itu ya, dari awal tempat rambutnya tubuh sampai ke bagian belakang seperti itu ya, itu disunahkan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah maskul udhunaini ya, membasuh telinga seperti itu. Nah, ini juga jangan sampai dianggap sebagai sesuatu yang wajib ya. Membasuh telinga ya, jarang orang yang mungkin tidak membasuh telinga ketika berwudu, tapi jangan dianggap itu sebagai bagian yang wajib. Kita harus pisahkan sebagaimana pembahasan sebelumnya ya. Kalau membasuh muka itu wajib ya, batas muka hanya sampai dari telinga sampai telinga ya. Nah, membasuh telinganya secara sempurna itu hanya merupakan sunnahnya saja seperti itu ya. Selanjutnya takhlilu asabi'il yadaini wa rijlaini ya, menyilang-nyilang ya atau menyela-nyela jari tangan jari kaki ya. Itu disunahkan ya, untuk memastikan bahwasanya seluruh bagian tangan dan kaki ini memang terkena air, artinya tidak ada bagian yang tidak terkena air ya. Karena kan semua bagian, kalau kita katakan tangan itu dari awal jari, dari ujung jari sampai ke siku, berarti kan seluruh jari, bagian depan, bagian belakang, bagian dalam ya, semuanya harus terkena air. Begitupun dengan kaki. Makanya supaya kita bisa meyakinkan diri kita bahwasanya semua sudah terkena air, sudah terkena bagian wajib ini, maka dianjurkan untuk disilang-silang ya, diseling-selingi tangan atau jari kaki seperti itu. Nah, selanjutnya al-mualah. Nah,
Al-muwalah artinya apa? Berturut-turut. Ya, berturut artinya apa? Melaksanakan suatu perbuatan setelah selesai langsung dari perbuatan sebelumnya. Artinya ketika membasuh muka langsung tangan. Nah, itu namanya muwalah. Nah, artinya ketika kita katakan muwalah itu tidak wajib, ya, berarti tidak harus ketika kita sudah membasuh muka lalu apakah harus langsung membasuh tangan? Tidak. Kita punya jeda bisa seperti itu, tapi tidak terlalu lama ya. Karena muwalah juga ada batasnya seperti itu. Jadi yang wajib itu adalah tartib, ya, artinya berurutan ya. Setelah muka itu tangan, tangan, kepala, kepala, kaki, ya harus seperti itu urutannya, tidak boleh dibalik-balik. Nah itu wajib. Tapi apakah setelah tangan harus segera kita masuk kepala? Tidak ya. Apakah setelah kita masuk muka harus segera kita membasuh tangan? Tidak juga seperti itu ya. Jadi ada jeda waktu boleh. Ya. Tapi kalau ingin mendapat fadilah yang lebih utama kita harus mualah ya seperti itu. Harus berturut-turut seperti itu. Ya, selanjutnya at-tayamun ya. Memulai dari yang kanan. Ini terutama bagi bagian tubuh yang memiliki pasangan, ya, tangan dan kaki ya, atau telinga juga termasuk seperti itu. Jadi kalau kita membasuh bagian-bagian yang berpasangan seperti itu, kita mulai dari tangan kanan dulu, baru setelah tangan kiri atau kaki kanan dulu atau tangan kaki kiri. Ya, jadi tidak wajib harus dengan kanan, boleh saja dengan kiri terlebih dahulu boleh. Gitu. Yang penting kedua-duanya terbasuh seperti itu. Terus mungkin sekaligus bisa saja seperti itu. Ya. Selanjutnya itolatul ghurrati wat tahjil ya. Itolatul ghurrah wat tahjil. Ya, apa itu maksudnya ya? Kalau itolatul ghurrah itu kita melebihkan basuhan dari yang wajib pada bagian muka. Ya. Kemarin kita sebutkan bagian yang muka itu kan min mana biti sya'ri ra'si ila mutahlah ini ila taqani. Ya, dari tempat awal tumbuhnya rambut di atas kepala ini sampai ke dagu. Nah, disunahkan ya, kita juga sempat singgung ini juga pada pertemuan sebelumnya, disunahkan untuk melebihkan. Artinya kalau dari kepala ini kita lebihkan ke bagian rambut sedikit ya, ke atas sedikit, bawah ini kita lebihkan sedikit ke bawah. Begitupun bagian samping kita lebihkan sedikit ke bagian telinga. Nah, begitupun ya at-tahjil. Nah, kalau at-tahjil itu bagian tangan dan kaki. Jadi tidak hanya sebatas itu kita lebihkan ke atas sedikit ya, ke bagian lengan atas sedikit ya. Kalau kaki lebihkan di atas bagian mata kaki ya, mungkin sampai ke bawah betis sedikit ya, supaya apa, memastikan seluruh yang wajib memang sudah yakin kita terkena air seperti itu. Jangan sampai kalau kita pas-pasan di bagian yang wajib, dikhawatirkan nanti ada berapa bagian atau sedikit bagian yang belum terkena air sehingga wudhu kita tidak dianggap sah seperti itu. Nah, yang terakhir yang disebutkan oleh Habib Syatri adalah wadzikru ba'dahu, yang membaca zikir setelah wudhu atau doa setelah wudhu. Dan ini mungkin sudah sangat masyhur sekali ya, kita sering bacakan ya, terutama di wilayah Indonesia ya. Di antaranya sebagaimana diriwayatkan ya, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas shalihin ya, atau boleh ditambah dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam seperti itu. Nah, itu yang merupakan sunnah-sunnah wudu ya. Tadi kita sempat singgung bahwasanya kalau kita bisa bagi ya, sunnah-sunnah itu ada yang sebelum wudu, ada yang setelah wudu, ada yang ketika wudu. Nah, namun dalam kitab ini tidak dipisahkan semacam itu, tapi secara pembahasan tadi, insya Allah kita semua sudah bisa memasukkan masing-masing dari kriterianya, mana yang dilakukan sebelum wudu, ya, misalkan seperti siwak, ya, atau membasuh tangan, ya, atau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, yang membersihkan hidung. Nah, itu kan semua masuk ke dalam sunnah-sunnah sebelum wudhu. Nah, ketika sunnah setelah wudhu, ketika sunnah-sunnah yang ketika berwudhu seperti ketika tayamun memulai dengan yang kanan, ya itu meskipun juga bisa dilakukan sebelum wudhu ketika membasuh yang berpasangan ya. Begitu juga misalkan seperti menyilang-nyilang jari tangan dan jari kaki. Nah, itu kan sunnah ketika berwudhu. Ada lagi sunnah setelah berwudhu, yaitu seperti membaca zikir dan doa setelah wudhu sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai makruhatul wudhu ya. Apa saja yang dimakruhkan ya ketika wudhu itu. Ya, jadi selain ada yang disunahkan dilakukan ketika berwudhu, ada juga yang dimakruhkan. Artinya sebaiknya ditinggalkan, jangan sampai dilakukan seperti itu. Nah, apa saja ya makruhatul wudhu katsiratun ya. Sebagaimana sunnah wudhu yang banyak ya, makruh wudhu pun banyak. Bahkan dalam sebagian kitab bisa kita temukan ketika dia meninggalkan yang sunnah, secara otomatis dia melakukan yang makruh seperti itu ya. Termasuk dalam kitab ini ya juga ada beberapa hal ya yang dia kategorikan makruh ketika dia meninggalkan yang sunnah itu. Nanti kita akan ketemu seperti itu ya.
Minha di antara yang makruh-makruh itu apa? Ya, tarkut tayamun. Tadi kita sebutkan bahwasanya sunnah wudu adalah tayamun, ya, memulai dengan yang kanan baru yang kiri. Nah, ketika kita tinggalkan yang kanan dari yang kiri, artinya kita mulai dari yang kiri dulu baru yang kanan, maka ketika itu dia melakukan hal yang makruh, tapi tetap sah wudunya. Karena ini kan hanya sebatas makruh, tidak sampai membuat wudunya tidak sah seperti itu. Ya, watarkul matmaloti wal istinsyak. Nah, ketika dia tidak berkumur-kumur sebelum berwudu atau tidak memasukkan air ke dalam hidung sebelum berwudu, maka ketika itu dia tidak dianggap mendapatkan fadilah sunnah, ya, sekaligus dia dianggap melakukan suatu hal yang makruh dalam wudunya seperti itu. Selanjutnya waziyadatu ala salati wan naqsu anha, ya. Tadi kita sebutkan bahwasannya yang merupakan sunnah adalah 3 kali basuhan, yang membasuh sebanyak 3 kali, ya, seluruh anggota wudhu baik wajib maupun sunnah. Nah, ketika kita lebihkan basuhan itu, artinya ada basuhan keempat, maka itu disebut dengan basuhan yang makruh. Nah, jadi basuh 4 kali kita basuh, basuhan yang keempat itu adalah basuhan yang makruh seperti itu. Nah, begitupun ketika kita kurang, artinya kurang dalam membasuh bagian yang harusnya 3 kali disunahkan, itu juga dianggap sebagai makruh kalau kita meniatkan hanya kurang dari 3 itu, misalkan 2 kali, kita cuma mau 2 kali. Nah, ketika itu dia dianggap sebagai makruh seperti itu. Tapi kalau seandainya dia ingin basuh 3 kali, ya, nah, basuhan yang kedua dianggap sunnah, basuhan yang ketiga dianggap sunnah, basuhan yang pertama tetap dianggap wajib. Atau kalau kita membasuh bagian yang sunnah, maka basuhan yang pertama tetap dianggap sebagai sunnah seperti itu. Ya. Selanjutnya yang merupakan makruhatul wudu adalah al-wudu minal ma'i raqid. Ya, berwudu dari air yang menggenang, ya, berwudu dari air yang menggenang. Nah, karena kan bisa saja nanti anggota tubuh kita ada najis kah atau ada apapun lah, sehingga kalau kita masukkan ke dalam air bisa jadi airnya berubah menjadi air najis atau semacamnya. Intinya kalau airnya menggenang, ya jangan sampai kita berwudu di sana karena hukumnya makruh seperti itu. Meskipun kalau secara wudu tentu sah, ya, selagi airnya suci lagi mensucikan dan tubuh kita tidak ada yang menyebabkan airnya berubah seperti itu, ya. Selanjutnya wal wudu min fadlil mar'ati. Nah, ini juga merupakan salah satu makruh wudu, ya, berwudu dari sisa air yang sudah digunakan untuk taharahnya perempuan, ya. Ingat, air yang digunakan sisa taharahnya perempuan, ya. Artinya kalau seandainya sisa perempuan dan bukan untuk taharah, itu tidak dianggap sebagai makruh. Misalkan ketika seorang perempuan mencelupkan tangannya ke dalam wadah tapi dia tidak berniat untuk mandi atau tidak berniat untuk wudu, maka ketika itu tidak makruh airnya seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak digunakan untuk taharah. Nah, yang makruh itu adalah min fadlil mar'ati ini untuk digunakan taharah seperti itu. Dan yang terakhir yang disebutkan oleh Habib Asy-Syatiri adalah al-israfu fihi bisabbi, ya, berlebih-lebihan dalam menggunakan air, berlebihan dalam menyiram air, ya. Yang perlu menjadi perhatian biasanya di kita adalah ketika kita menggunakan air keran. Nah, biasanya kan kalau kita lagi membasuh muka kah, tangan kah, atau bagian yang lain dengan air yang kita tampung dari keran itu, nah, biasanya kan kerannya masih tetap hidup tuh, airnya tetap mengalir terus. Nah, makanya itu kan termasuk mubazir, sia-sia, airnya terbuang berlebih, itu kan termasuk yang tidak seharusnya kita gunakan, ya. Makanya selain israf itu jangan juga tabdzir, ya. Selain israf itu berlebihan, harusnya sudah cukup dengan sedemikian air, ya, sejumlah air, tapi kita lebihkan, kita pengen benar-benar bersih. Ingat, ya, bersih dan suci itu beda. Nah, ketika sudah melampaui suci atau sudah melewati batas suci saja sudah cukup tanpa harus sampai bersih-bersih, benar bersih, itu beda lagi. Kalau mencuci kan memang harus air yang banyak sampai benar-benar bersih, tetapi kalau seandainya suci tidak mesti harus sampai bersih seperti itu. Nah, begitupun dengan tabdzir juga tidak dibenarkan, ya, jangan sampai kita membuang-buang air terlalu banyak, ya, apalagi ketika menggunakan keran, ya, ketika lagi membasuh muka airnya terus mengalir seperti itu, sehingga kan mubazir seperti itu. Jadi israf dan tabdzir mau berlebihan maupun menggunakan air secara mubazir itu dimakruhkan hukumnya seperti itu. Nah, demikianlah pembahasan kita pada pertemuan kali ini berkaitan dengan sunnah-sunnah wudu dan makruh-makruh wudu. Semoga bisa dipahami dan bisa menjadi tambahan wawasan bagi kita semua. Kita tutup pertemuan kali ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.